Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, awal tahun memang sering kita pahami sebagai momentum atau saat kita boleh menyusun begitu banyak rencana, begitu banyak target, dan bagaimana kita berupaya untuk mungkin ya mempercepat langkah atau bagaimanalah, karena itu awal tahun. Kita lakukan di semua bidang ya, baik secara pribadi maupun di dalam dunia kerja dan termasuk juga di dalam pelayanan. Nah, Saudara, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 hari ini mengingatkan bahwa masalah utama manusia bukan masalah kecepatan. Bukan masalah kecepatan sebenarnya. Tetapi yang diingatkan adalah bahwa masalah kita adalah masalah arahnya. Arahnya. Banyak orang tersesat bukan karena tidak berjalan, tetapi karena mereka berjalan tanpa terang Tuhan. Jadi bukan karena nggak cepat, tapi arahnya yang salah. Saudara, firman Tuhan hadir bukan hanya untuk menyemangati rencana atau rancangan kita, tetapi untuk mengoreksi orientasi, tujuan hati kita yang mungkin keliru. Saudara, setiap kita pasti punya planning bukan di tahun yang baru ini. Tapi firman Tuhan datang untuk atau sampai kepada kita untuk mengoreksi, meluruskan. Kalau ada hati kita yang keliru, orientasi hati kita. Sudah, makanya pagi ini renungan kita, tema yang saya berikan kepada kita adalah terang yang mengoreksi arah kita. Karena di awal inilah kita perlu mengoreksinya. Saya bayangkan kalau kita memperhatikan hukum apa itu yang sentripetal atau sentrifugal istilahnya ya. Kalau kita salah 0, sekian, 0 sekian derajat saja, salahnya itu, miringnya arah itu entah sampai kemana sudah. Kalau pesawat atau peluru ditembakkan dengan kemiringan yang salah, sekian derajat, sekian 0, sekian derajat sajalah, itu sama sekali tidak akan sampai kepada tujuan. Jadi arah itu begitu penting. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berarti bagaimana saya dan saudara menyerahkan pusat pengambilan keputusan, bukan sisa emosi atau ruang darurat ketika rencana dah gagal. Jadi percaya kepada Tuhan berarti saya dan saudara benar-benar mempercayakan Tuhanlah yang utama, yang kita jadikan satu pegangan yang kita percaya. Kasih karunia Allah yang mendahului kita, membenarkan kita, dan terus membentuk kita. Terang Tuhan itu terus bekerja secara dinamis, menyingkap motivasi tersembunyi, menegur ambisi yang berpusat pada diri, dan meluruskan arah hidup agar selaras dengan kehendak Allah. Saudara, ketika kita berbicara kebenaran ini, maka saudara, ketika firman Tuhan kita izinkan berbicara, kita belajar bahwa bersandar pada pengertian sendiri bukan sekedar soal logika,
tetapi soal kedaulatan. Siapa yang sebenarnya memimpin hidup ini? Ketika engkau berbicara, engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, berarti yang engkau biarkan untuk engkau jadikan sandaranmu bukan dirimu sendiri dan logikamu, apalagi orang lain, bukan, tetapi harusnya Tuhan Allah. Saudara, memang Tuhan Allah tidak selalu mengubah situasi, tetapi Tuhan Allah setia meluruskan jalan orang yang mau tunduk. Jalan yang diluruskan bukan berarti tanpa pergumulan, melainkan jalan yang diarahkan pada kekudusan, kasih, dan kesetiaan. Saudara, di awal tahun ini merupakan sebuah undangan, bukan hanya meminta Tuhan memberkati rencana kita, tetapi membiarkan Tuhan mengoreksi, bahkan mengganti arah jika perlu. Kita mempercayakan semua kepadanya. Tuhan, ini rencanaku. Koreksilah. Apakah ada yang salah, termasuk orientasiku di dalam rencana ini? Biarlah Tuhan mengoreksi, bahkan mengganti arah rencana kita. Sebab terang Kristus bukan sekedar penerangan jalan di depan, melainkan hakim kasih yang menata ulang seluruh perjalanan hidup saya dan saudara. Saudara, pertanyaan perenungan bagi kita, di era hidup mana kita sedang meminta Tuhan mendukung rencana, bukan memimpin kita? Karena ada banyak orang meminta Tuhan itu untuk mendukung, bukan memimpin. Dalam bagian apa? Yang kedua, keputusan apa yang perlu kita letakkan kembali di bawah otoritas firman, yang selama ini belum, tentunya. Dan terakhir, apakah kita lebih takut kehilangan kenyamanan atau kehilangan ketaatan? Mana yang sudah lebih takut? Hilang rasa nyaman atau hilang taat? Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, kami datang di awal tahun ini bukan membawa kehebatan rencana, tetapi kerendahan hati kami untuk dikoreksi. Terangi pikiran kami, luruskan motivasi kami, dan ajar kami mempercayai-Mu dengan segenap hati. Bentuklah langkah-langkah kami melalui kasih karunia-Mu, agar hidup kami berjalan dalam kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mempercayakan, membawa, menyerahkan seluruh rencana
rencana kami tahun 2026 ini.